sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat pagi, salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast HAM Itu Dekat, tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum mulai, kita mau ngucapin terima kasih dulu buat Bu Devi Steni Walukyo selaku dosen Pancasila kita yang super keren banget. Dan juga Miss Putri Aurora sebagai tutor Pancasila kita yang selalu support. Terima kasih. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya, sehingga kami bisa menyusun dan menghadirkan diskusi ini dengan lebih terarah, bermakna, dan tentu saja relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Podcast ini adalah bagian dari upaya kami untuk memahami lebih dalam tentang hak asasi manusia dan bagaimana Pancasila menjadi landasan moral dan hukum untuk menjunjung tinggi HAM di Indonesia. Secara sederhana, HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Baik itu hak untuk hidup, hak berpendapat, hak beragama, hingga hak atas rasa aman. Nah, maka dari itu, HAM itu berlaku untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kepandangan politik. Semuanya sama rata. Tapi kenyataannya, kita masih sering lihat pelanggaran HAM, mulai dari intimidasi, diskriminasi, sampai kekerasan fisik dan verbal. Makanya penting banget kita tahu apa itu HAM, bagaimana posisinya dalam hukum Indonesia, dan apa dampaknya kalau HAM dilanggar. HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna dari pasal 28A Undang-Undang 1945 ini, setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri merupakan hak yang esensial, yang tidak dapat ditawar. Lalu kemudian dilanjut sampai dengan pasal 28J. Juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ngomongin HAM nih ya, nyambung banget sama Pancasila sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, setiap orang, siapapun itu, berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, gak bisa sembarangan. Menurut Komnas HAM, pada tahun 2023 saja ada 3.986 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, bersumber dari Komnas HAM RI Laporan Tahunan 2023. Bentuk pelanggarannya beragam, diantaranya kekerasan oleh aparat, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap minoritas, dan sebagainya. Saya pernah mendengar wawancara oleh seorang aktivis HAM. Beliau berkata, HAM bukan merupakan hadiah dari negara. HAM adalah hak yang harus dijaga dan harus diperjuangkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, banyak yang mengira bahwa HAM itu hanya untuk urusan orang besar. Padahal, contohnya ada juga loh buruh yang mereka menerima upah di bawah minimum. Atau juga seperti siswa yang mereka dikeluarkan dari sekolah karena tak mampu membayar sekolah. Contoh lain, masyarakat adat yang kehilangan lahan karena proyek pembangunan besar, padahal mereka punya hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Jadi HAM itu luas banget, nggak cuma politik, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh kasus dari Desa Wadas yang ada di Jawa Tengah. Warga menolak tambang batu andesit karena merusak alam dan memaksa mereka kehilangan tempat tinggal. Tapi respons dari pemerintah dianggap tidak humanis. Dan coba deh kita lihat realitas sekarang. Masih ada aja kasus represi dari aparat pas mahasiswa demo. Padahal ya, menyampaikan pendapat itu dilindungi loh di pasal 28E. Jadi ya harusnya bebas dong, asal damai. Belum lagi isu kebebasan beragama, masih banyak rumah ibadah minoritas yang sulit mendapat izin, bahkan dibubarkan secara paksa. Dan juga maraknya perundungan atau bullying di sekolah atau media sosial yang melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Kasus-kasus ini nyata dan sering terjadi di sekitar kita.
Kadang kita tahu tapi memilih diam, atau bahkan kita nggak sadar bahwasannya itu merupakan pelanggaran HAM. Nah, karena itu penting loh buat kita untuk belajar mengenali bentuk-bentuk pelanggaran HAM, sekecil apapun itu. Karena perubahan besar dimulai dari kesadaran yang kecil. Dari semua yang kita bahas, jelas banget HAM itu bukan cuma teori. HAM adalah hak dasar yang menyangkut hidup kita sehari-hari. HAM akan kuat kalau kita semua peduli. Jangan takut bersuara ya, tetapi juga kita harus tetap bijak, hargai perbedaan, dan jangan ikut menyebarkan kebencian. Nah, sebagai generasi muda, tugas kita tuh nggak cuma tahu soal HAM, tapi juga berani speak up kalau lihat ketidakadilan. Kita harus jadi pelindung HAM di masa depan. Jangan cuek ya guys. Kita semua punya hak yang sama, tapi juga tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Jangan cuma menuntut, tapi juga memberi. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat bahwa setiap manusia berhak hidup layak dan bermartabat, tanpa takut dan tanpa tekanan. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin episode HAM itu dekat. Jangan lupa bagikan episode ini kalau menurut kamu ini bermanfaat. Kalau kamu punya pendapat atau cerita tentang HAM, boleh langsung kirim ke kami siap untuk mendengarkannya. Jangan lupa ya untuk follow akun kita untuk mendapatkan podcast-podcast dengan tema terbaru yang pasti menarik ya. Dan terakhir, jaga empati, jaga pikiran, dan tetap jadi manusia yang beradab. Sampai jumpa, salam HAM. Hak kita, tanggung jawab kita. Yang sering salah dianggap bahwa hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara karena sudah diberikan oleh negara. Enggak, hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara karena dia melekat pada setiap warga negara tuh. Jadi hak asasi manusia tidak datang dari negara, dia diberikan oleh alam. Jadi negara hanya boleh menghormati dan melindungi, bukan seolah-olah kita beri Anda hak maka kita bisa cabut lagi, nggak bisa tuh. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengar podcast kita, semoga teman-teman mengerti ya. Podcast ini menegaskan bahwa hak asasi manusia atau HAM bukanlah konsep yang jauh dari kehidupan kita, tapi justru sangat dekat dan relevan dengan realitas sehari-hari. HAM mencangkup hak dasar setiap manusia, seperti hak hidup, hak berpendapat, beragam, dan hak atas aman yang dijamin oleh UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai aspek kehidupan, dari intimidasi terhadap warga, kekerasan saat demonstrasi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sehingga ketidakadilan dalam pendidikan dan ketenaga kerjaan. Studi kasus seperti Desa Wadas, represi terhadap demonstran, hingga bullying di sekolah menjadi bukti nyata bahwa banyak pelanggaran HAM terjadi di sekitar kita dan seringkali diabaikan. Kesadaran terhadap HAM bukan hanya tugas negara atau aktivis, tapi juga tanggung jawab kita semua, khususnya generasi muda. Dengan memahami, menyuarakan, dan membela HAM, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan beradab. HAM adalah hak kita bersama, tapi tanggung jawab bersama mulailah dari hal kecil karena berubah besar dimulai dari kesadaran yang sederhana. Terima kasih.